그 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Definisi teks laporan. Teks laporan adalah jenis teks yang berfungsi untuk menyajikan informasi secara sistematis tentang suatu kejadian atau penelitian. Jenis-jenis teks laporan terdiri dari laporan ilmiah, laporan penelitian, laporan kegiatan, laporan observasi, dan laporan praktikum. Jenis-jenis teks laporan. Laporan ilmiah menyajikan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode yang sistematis dan terperinci. Laporan penelitian menginformasikan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan. Laporan kegiatan menyajikan informasi tentang kegiatan yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu. Dan laporan observasi menggambarkan informasi yang diperoleh dari proses pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena. Struktur teks laporan. Pendahuluan menjelaskan latar belakang dan tujuan penulisan laporan. Metode menjelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Hasil menyajikan temuan atau hasil yang diperoleh dari penelitian atau observasi. Ciri-ciri teks laporan. 1. Objektif. Teks laporan bersifat objektif dan berfokus pada penyajian fakta data yang valid. 2. Sistematik. Teks laporan memiliki struktur yang teratur dan sistematis. 3. Penggunaan bahasa ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam teks laporan cenderung formal dan mengutamakan kejelasan. Contoh teks laporan. Laporan observasi hewan di Taman Safari. Laporan ini bersifat informasi mengenai jenis hewan yang diamati di Taman Safari. Laporan penelitian pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman. Laporan kegiatan pekan olahraga sekolah. Laporan ini menyajikan rangkuman kegiatan pekan olahraga yang dilaksanakan di sekolah selama 1 minggu. Manfaat teks laporan. 1. Sumber informasi. Teks laporan dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya untuk mempelajari suatu topik. 2. Pengetahuan mendalam. Membaca dan menulis teks laporan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang suatu bidang. 3. Pemecahan masalah. Teks laporan membantu dalam menganalisis masalah dan menemukan solusi berdasarkan daya yang diberikan. Kesimpulannya, teks laporan adalah jenis teks yang menyajikan informasi secara sistematis. Terdapat berbagai jenis teks laporan seperti laporan ilmiah, laporan penelitian, laporan kegiatan. Teks laporan memiliki struktur yang teratur dan berfokus pada penyajian fakta dan data yang objektif. Membaca dan menulis teks laporan memiliki manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemecahan masalah. Menguak makna dan arti makalah. Makalah adalah sebuah tulisan ilmiah yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, menganalisis suatu topik, dan menyajikan pemikiran penulis. Makalah, tujuan dan arti. 1. Informasi menyeluruh. Makalah bertujuan menyampaikan informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai suatu topik tertentu. 2. Pemecahan masalah. Makalah dapat digunakan untuk menganalisis masalah dan menawarkan solusi yang didukung oleh argumen dan bukti yang diperoleh secara akademis. 3. Mengasah kemampuan menulis. Makalah merupakan latihan yang baik untuk mengasah kemampuan menulis yang kritis dan terorganisir. 4. Menyampaikan pemikiran pribadi. Makalah memberi penulis kesempatan untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan pribadi yang didukung oleh penelitian dan analisis yang cermat. Adapun unsur-unsur dalam sebuah makalah. 1. Abstrak. Secara singkat menjelaskan isi makalah dan tujuan penulisan. 2. Pendahuluan. Memperkenalkan topik, merangkum latar belakang, dan menunjukkan tujuan penulisan. Metode penelitian. Menyajikan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian, hasil dan analisis. Membahas hasil penelitian dan menganalisis temuan dengan menggunakan argumen ilmiah. Proses penulisan makalah. 1. Pilihan topik dan sumber. Pilihan topik yang menarik dan kumpulan sumber-sumber yang relevan untuk penelitian. Perencanaan dan penyusunan. Rencanakan struktur makalah dan susun kerangka tulisan yang logis dan terstruktur. Penelitian dan penulisan. Lakukan penelitian secara cermat dan tulis makalah dengan bahasa yang jelas dan sistematis. Struktur dan format makalah yang benar.
Satu pendahuluan yang menyita perhatian. Buat pendahuluan yang menarik untuk mengunggah minat pembaca agar tertarik melanjutkan membaca. 2. Penyajian data dan pemilihan sumber yang valid. Sajikan data yang relevan dan gunakan sumber yang valid dan terpercaya untuk mendukung argumen. 3. Argumen yang solid dan terorganisir. Buat argumen yang kuat dan terstruktur dengan aturan pemikiran yang jelas dan terperinci. Kriteria penilaian sebuah makalah: konten yang relevan dan mendalam, kualitas penulisan, penyampaian yang jelas dan tekstur, analisis yang rasional dan mendalam. Adapun kesimpulannya, makalah merupakan bentuk tulisan ilmiah yang memiliki peran penting dalam membagikan informasi, menganalisis isu-isu penting, dan mengasah kemampuan menulis penulis. Untuk membuat makalah yang baik, penting untuk memahami struktur dan format yang benar, menyajikan argumen yang solid, serta menjaga kualitas penulisan secara menyeluruh. Menyeluruh